Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia tentunya. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini Pak Imam akan menjelaskan tentang salah satu fungsi dari proxy server ya. Yaitu kita di sini akan membahas tentang fungsi proxy server sebagai caching. Nah, anak-anak semua bisa melihat gambar di dalam video yang sudah Pak Imam tampilkan ini ya. Ada klien, ada sebuah router, di sini kita menggunakan router mikrotik, kemudian ada server yang digunakan sebagai web servernya nanti. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Saat klien ingin memanggil situs, maka melalui router, kemudian router ke web server untuk memberikan konten-kontennya, dan konten yang sudah dipanggil itu akan disimpan dulu sebagai cache di dalam proxy servernya. Simpelnya seperti itu ya anak-anak ya, sederhananya ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham. Nah, pada kesempatan ini Imam akan membahas tentang bagaimana sih cara konfigurasinya di dalam router board mikrotik. Nah, mari kita bersama-sama simak videonya ya, sambil flashback materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu untuk konfigurasi dasar mikrotiknya ya. Seperti kemarin kita masuknya menggunakan Winbox ya anak-anak ya. Kita klik Winbox-nya, kita klik admin ya, loginnya admin, passwordnya kosong karena masih default. Nah, di sini anak kita masih melanjutkan yang kemarin yang sudah kita bahas tentang konfigurasi dasarnya. Di sini Pak Imam masih akan menggunakan alamat mikrotik yang sama, yaitu 192.168.101 ya. Nah, untuk setting web proxy-nya kita nanti klik IP, kemudian web proxy, kemudian akan tampil menu-menu di web proxy setting gitu ya. Dia akan muncul menu-menunya. Di situ ada src address, yaitu source address ya, sumbernya, address sumbernya nanti mana, ada port 8080 nanti kita diganti. Nah, untuk menggunakannya kita tinggal centang ya, enable untuk mengaktifkan fiturnya. Kemudian karena kita menggunakan alamat yang kemarin ya, maka di source address-nya itu kita masukkan alamat routernya, yaitu 192.168.101 ya. Karena sudah koneksi internet, nanti terhubung ke klien, kemudian nanti klien yang menggunakan internet di dalam routernya itu akan dibelokkan dulu ke sini, ke web proxy-nya dulu ya. Tuh, tujuannya seperti itu. Ya, kita udah masukkan ya source address-nya 192.168.101. Udah. Tuh, karena kita tidak transparan, jadi anonymous-nya kita tidak dicentang. Biarkan dulu. Kemudian centang aja yang catch on disk-nya itu. Kita centang. Kemudian di catch pad-nya kita biarkan saja seperti itu. Udah, untuk konfigurasi web proxy-nya sudah kita laksanakan, sudah selesai. Cukup sampai sini, kita tinggal klik apply, kemudian oke ya. Di mikrotiknya konfigurasinya udah selesai. Nah, kita pindah lagi ke settingan di komputernya ya, komputer kliennya sekarang. Karena ini bukan transparan, jadi kita perlu setting di kliennya ya, setting proxy-nya di kliennya agar nanti menuju ke alamat yang sudah kita tentukan ya anak-anak ya, seperti itu.
Karena ini Windows 7 ya, kemungkinan nanti untuk settingnya hampir mirip dengan Windows 8 dan Windows 10 ya. Tuh anak-anak saya sudah paham untuk setting ini. Kemudian untuk settingnya kita buka control panel ya, kemudian klik network and internet, pilih di situ, kemudian kita pilih internet option ya, jangan lupa internet option ya, klik internet optionnya. Kemudian tadi di dalam internet option itu ada internet properties, banyak ya, banyak pilihan-pilihannya di situ. Untuk setting proxy-nya anak-anak tinggal cari yang bar connection ya, jangan sampai salah. Nah, bar connection nanti di LAN setting. LAN settingnya nanti tidak kita klik, nanti akan muncul proxy. Nah, di situ kita tinggal memasukkan alamat IP address-nya, kemudian portnya. Nah, itu kan masih belum dicentang, kita centang, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.101, kemudian portnya adalah 8080. Oke, proxy server di kliennya sudah selesai kita buat. Oke, di MikroTik-nya sudah kita konfigurasi atau kita setting, di dalam kliennya sudah kita setting juga. Maka langkah terakhir adalah kita tes ya, apakah sudah berjalan atau belum. Di sini Pak Imam akan mencoba mengakses sebuah situs ya, yang gampang ya, situsnya SMK aja ya, situsnya sekolah kita aja, smkn1wanayasa.sch.id. kita coba pertama kali, nanti tinggal dibandingkan ya, browsing pertama, kedua, ketiga, itu akan terasa lebih cepat yang kedua dan ketiga daripada yang pertama ya, karena itu kita coba ya. Nah, tadi agak lama kan ya, oke, agak lama. Nah, kita untuk mengetesnya juga nanti bisa melihat, selain memperhatikan kecepatannya di monitor ya, di yang pertama, kemudian yang kedua, ini saya coba, nanti akan terasa lebih cepat tuh ya, terasa lebih cepat. Itu kita juga bisa mengecek apakah sudah berjalan belum di status ya, di status web proxy-nya. Nah, di get used dan save for server, terus send to, itu nanti akan bertambah ya, terlihat bertambah. Memorinya akan bertambah terus kalau kita sedang memanggil sebuah situs. Kita bisa ngecek di sini ya. Kita coba lagi untuk ke situs SMK. Tuh, akan terasa lebih cepat karena cache-nya sudah ada yang tersimpan. Itu salah satu fungsinya ya, fungsi dari proxy server sebagai caching ya anak-anak semuanya ya.
Nah, itu receive from servernya, KB-nya bertambah ya, memorinya bertambah, send to kliennya juga bertambah. Nah, itu berarti case kita sudah berjalan. Demikian ya anak-anak penjelasan yang bisa Pak Imam sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang masih perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan via grup atau kelas maya yang sudah Pak Imam buat. Kita diskusikan bersama-sama. Tuh, demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, Pak Imam mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.